Shalom, kita berjumpa kembali di dalam program Sekolah Sabat 5 Menit bersama GMHK Menteng Jakarta. Program ini dibuat untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada pekan ini berjudul Melihat Wajah Tukang Emas. Ayat hafalannya terdapat di dalam 2 Korintus 3 ayat 18 yang berbunyi, "Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar." Pelajaran kita dimulai di hari Sabat petang dengan sebuah cerita dari buku Learning of God yang ditulis oleh Amy Carmichael. Amy Carmichael membawa sekelompok anak-anak ke tukang emas tradisional di India. Mereka melihat proses pembuatan emas di tengah api arang yang membara. Saat api melahap campuran garam, buah asam, debu batu, bara, dan emas, maka emas akan menjadi lebih murni. Tukang emas kemudian mengeluarkan emas tersebut dengan penjepit, dan jika emas itu masih tidak cukup murni, dia menggantinya dengan api dan campuran yang baru. Tetapi setiap kali emas diganti, panasnya akan meningkat. Anak-anak itu bertanya kepada tukang emas, "Bagaimana Anda tahu kapan emas dimurnikan?" Dan dia menjawab, "Ketika saya dapat melihat wajah saya di dalamnya." Sama seperti tukang emas di dalam cerita tersebut, Allah sedang berusaha untuk menyucikan kita, untuk memurnikan kita seperti emas, untuk mengubah kita menjadi gambarnya, sehingga gambar Allah dapat tercermin di dalam kehidupan kita, dan karakter Kristus dapat dikembangkan di dalam diri kita hanya saat kita melewati cawan lebur kehidupan. Pada pelajaran sepanjang minggu ini kita akan melihat apa peran penderitaan dalam proses pemurnian dan bagaimana kita memahami semua ini dalam konteks pertentangan besar yang sedang terjadi. Pelajaran hari Minggu berjudul Menurut Gambarnya. Pada mulanya Allah menciptakan kita menurut gambarnya, tetapi gambar itu telah rusak. Oleh karena apa? Oleh karena dosa. Manusia telah dirusak oleh dosa. Tapi Allah ingin mengembalikan kita seperti semula, seperti yang terdapat di dalam Roma 8 ayat 29. Ayat ini mengungkapkan rencana Allah bahwa mereka yang menyerahkan hidup mereka kepada Roh Kudus dapat menjadi serupa dengan gambar Kristus. Saat ini kita sedang berada di tengah-tengah pertentangan besar antara Kristus dan iblis. Dan sebagai pengikut Kristus, kita memiliki peran untuk membawa kehormatan bagi Kristus melalui kehidupan kita. Kita masuk ke pelajaran hari Senin dengan judul Iman di Tengah Api Pemurnian. Saat kita bicara tentang pencobaan, ada satu sosok yang sering menjadi contoh. Kita bisa belajar dari Ayub. Di tengah pencobaan yang mengerikan, kita tahu ceritanya, Ayub kehilangan segala miliknya termasuk anak-anaknya. Saat di tengah-tengah api, Ayub tetap percaya kepada Allah. Salah satu hal yang membuat Ayub bertahan adalah keyakinan bahwa jika dia berpegang teguh kepada Allah, dia akan menjadi yang terbaik. Jika ia tetap bertahan di dalam api pemurnian, ia akan keluar seperti emas. Mungkin kita juga pernah mengalami hal yang sama, hal yang serupa. Panasnya pencobaan rasanya terlalu sulit, terlalu berat, atau mungkin tidak bisa kita pahami mengapa ini terjadi kepada diri kita. Tetapi dengan iman, kita percaya bahwa Allah dapat menggunakan pencobaan ini untuk memurnikan kita dan menghaluskan kita agar kita dapat menjadi emas dan memunculkan gambar Yesus di dalam karakter kita. Di tengah semua rasa sakit dan pencobaan, di tengah rasa penderitaan, kita bisa merasakan proses pemurnian dari Tuhan. Dan kita harus percaya serta mengimani bahwa pencobaan ini akan menghaluskan kita. Hal itu akan membantu kita untuk melewati api pemurnian yang kita hadapi. Sekarang kita akan masuk ke pelajaran hari Selasa berjudul Kata-kata Terakhir Yesus. Menurut Injil Matius, ajaran-ajaran terakhir Yesus sebelum Paskah dihabiskan untuk menceritakan perumpamaan kepada murid-muridnya, termasuk perumpamaan tentang 10 gadis, serta perumpamaan tentang domba dan kambing.
Kita bisa baca perumpamaan tentang 10 gadis di dalam Matius 25 ayat 1-12 dan perumpamaan tentang domba dan kambing di dalam Matius 25 ayat 31-46. Dalam perumpamaan 10 gadis, banyak komentator yang menunjukkan bahwa minyak adalah lambang dari Roh Kudus. Ellen G. White setuju dengan hal ini, tetapi ia juga mengatakan bahwa minyak ini adalah simbol karakter. Kalau kita lihat di dalam perumpamaan tentang domba dan kambing, di mana domba-domba diletakkan di sebelah kanan Allah yang selamat dan kambing-kambing di sebelah kirinya, yaitu mewakilkan orang-orang yang tidak selamat. Kriteria yang digunakan untuk memisahkan domba dari kambing adalah perbuatan terhadap mereka yang membutuhkan. Dan hal ini juga menunjukkan sebuah karakter. Meskipun Yesus tidak mengajarkan keselamatan melalui perbuatan, tetapi melalui dua perumpamaan ini kita dapat melihat pentingnya pengembangan karakter di dalam rencana keselamatan dan bagaimana mereka yang benar-benar diselamatkan oleh Kristus akan mencerminkan keselamatan tersebut melalui kehidupan dan karakter mereka. Marilah kita mengembangkan karakter kita dan menjalankan peran kita dengan baik sebagai pengikut Kristus, agar kita dapat mencerminkan gambar Kristus di dalam kehidupan kita dan membawa kehormatan bagi Kristus melalui hidup kita. Sekian program Sekolah Sabat 5 Menit kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sekolah Sabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat.